Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang tercinta, yang kami sayangi Ustazah Vera, yang kami sayangi Uti Sina selaku ketua, dan kepada ummahat semuanya. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat dalam rangka tahsin ya Ustazah ya, dalam belajar menuntut ilmu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita mulai kajian pagi ini, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustazah Vera. Tafadholi maskura Ustazah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakillahu khairan Umi Novida atas mukadimahnya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Untuk mukadimahnya singkat ya, tapi padat. Namun untuk kedepannya nanti boleh dihafalkan. Nanti anak kirim ya. Baik. Kita menghafalkan yang boleh melihat dulu, nggak apa-apa ya. Yang Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, pakai yang itu karena di situ bagus ya isinya. Dan tadi karena catatannya nggak dibawa jadi yang teringat saja. Kemarin udah disiapkan Ustazah, iya ini karena lagi ke tempat cucu jadi nggak dibawa. Ya, nanti itu aja ya Ustazah ya. Nanti pada mukadimah yang Rabbis sodri wa yassirli amri wahlul yang itu bukan ua tapi hurufnya qaf ya, milisani yafqahu, bukan yafqahu tapi yafqahu qawli ya. Terus disambut dengan doa tadi udah Robbi Srohli ya, kalau bisa masukkan doa Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Karena itu doa yang memang harus kita ucapkan sehari-hari ya. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an ya. Lalu disambut dengan Rabbis rohli soderi ya. Nanti masukin ke doa-doa yang lain. Alhamdulillah kalau misalnya punya tuntunan doa-doa yang sunnah ya, kita kalau bisa membuka majelis itu dengan yang Rasulullah, kita semua sampai kita belajar tahsin ini kan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah ajarkan ya. Jadi insya Allah tidak menyimpang ya. Baik ya. Nanti dibuatkan aja Ustazah ya. Ya. Alhamdulillah udah bagus kok Ahsan, Masya Allah. Baik ya. Terima kasih untuk ummahat semua yang sudah hadir. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah
Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan ya untuk bersama-sama berkumpul di majelis ini, majelis yang kita cintai ini ya. Alhamdulillah, mustahil kalau bukan karena Allah kita bisa bersama-sama ada di dalam majelis ini. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan nikmat, yaitu nikmat yang paling besar yang kita miliki adalah nikmat iman dan Islam. Kenapa? Karena tidak akan kita bersama-sama mengupas ilmu tahsin di sini, ilmu kalamullah ya, ilmu-ilmu Al-Qur'an. Kalau kita tidak memiliki iman yang kuat ya, Masya Allah, tabarakallah semua. Allah memberikan kita nikmat iman Islam ini. Semoga Allah tidak mencabut nikmat ini dari kita ya. Selalu kita memohon kepada Allah untuk diberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah ya, serta inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah bisa di sini juga. Kemarin qadarullah suara nggak ada. Ini udah lumayan. Udah lumayan, cuman agak serak-serak dikit, tapi afwan ya, harap maklum. Ya, salawat serta salam kita sanjung agungkan selalu kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para tabi'in, tabi'ut dan tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang syiqoh di jalannya, dan kita semua selaku umatnya yang menjalankan, yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya ya, yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita selalu berdoa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya illa yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga kita istiqomah ya untuk belajar di sini ya. Sekarang ada berapa orang? Di sini ada yang baru selain Ummu Heni mah udah 2 kali ya. Kalau yang selain Ummu Heni ada namanya Munaneh. Munaneh yang kemarin itu saja. Oh ya, nah Masya Allah. Ini Ummu Munaneh seperti namanya seperti orang Makassar ya, bukan ya? Bukan. Iya. Umi Munaneh boleh memperkenalkan diri dulu. Silakan ta'aruf dulu, memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bisa bergabung di majelis ini. Mudah-mudahan Ustazah saya bisa mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat untuk saya dan teman semua. Mohon maaf ini suaranya agak berisik karena saya sedang di rumah sakit Ustazah. Oh, Masya Allah. Sedang selesai operasi suaminya. Masih ini. Ya, alhamdulillah udah. Jadi sambil nunggu saya sambil ikut belajar. Masya Allah. Insya Allah. Allah. Mudah-mudahan bisa diberkahi Allah. Ya Allah. Saya Munaneh Ustazah. Tinggal di daerah Tangerang, Banten. Oh iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, saya rasa itu aja Ustazah. Alhamdulillah ya buat suami. Jazakallah khair sudah diterima di majelis ini, di grup ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ummu Munaneh ya, Munaneh ya. Syafahallah untuk Safahumullah ya, untuk keluarga yang sedang sakit. Turun insya Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan ikhtiar terbaik ya, mendapatkan terbaik, diberikan kesehatan tanpa menyisakan sakit seperti sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu Ustazah. Ajilan la yughadiru saqaman ba'daha. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran. Kita hari ini waktunya tadrib ya. Untuk surat. Sebentar ya, Ana ambil Al-Qur'an dulu. Di sini tidak ada yang sebentar ya. Nggak bisa ada yang share screen tidak? Iya, belum siap sayanya saja. Kalau ada boleh saya nanti yang ini share.
Dengan pakai Quran sendiri-sendiri Ustazah, jadi Ustazah bisa lihat gitu kan. Yang tadrib. Baik. Semua pada pegang Al-Quran? Ya, Ya. Allah. Oh ya, kalau semua pada pegang Al-Quran. Bunda Munaneh pegang Al-Quran? Ya, itu tadi udah tadarus pagi beliau pasti. Ya, Masya Allah. Baik ya. Ana akan bacakan nanti Antuna membaca bergilir satu ayat saja. Nanti tolong dibaca artinya juga ya. Kita terjemah sekalian. Dan kita kupas tajwidnya. Insya Allah Ta'ala. Baik, Ana mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah. Di sini untuk kaidah-kaidah tajwidnya nanti seiring berjalan ya, biar tidak kelamaan. Nanti seiring berjalan kita akan tahu sendiri ya. Yang paling di sini yang paling kita harus perhatikan poin-poinnya yaitu Qaf sama Ka tidak boleh kul tapi kul ya. Qaf sama Ka harus dibedakan. Dan ketika ada mat ya, baik dia mat jaiz atau mat wajib, maka kita panjangkan 4 sampai 5 harokat, baik yang bertemu alif atau tidak bertemu alif. Ketika dia garis melintang seperti alis, maka kita panjangkan 4 sampai 5 harokat. Kenapa? Karena kita sedang mempelajari riwayat Hafiz an Asim. Jadi serempak kita memakai 4 sampai 5 harokat ya. Dan ketika melafazkan qalqalah pada huruf dal di ayat ketiga dan kelima, itu tidak boleh ada kesalahan-kesalahan yang ada pada qalqalah. Kita sudah pernah tahu ya. Kesalahan yang pertama adalah memantulkan huruf qalqalah dengan hamzah. Kesalahan yang kedua yaitu mencampur harokat ya dengan qalqalah, jadi mencampur harokat dengan qalqalah dan memutus terlalu lama. Dan apa ya tadi? Sudah 3 ya? Ya, itu pokoknya yang paling sering kita lakukan itu adalah ketika kita mengucapkan qalqalah itu bunyinya bud. Nah, gitu. Enggak kayak gitu ya. Jadi kembali ke huruf asalnya saja ya. Dan ketika huruf abatum dal ketemu ta ya, masuknya ke idgham. Idgham apa? Ada yang udah tahu? Dal ketemu ta satu makhraj ya. Satu makhraj. Dia tidak berdekatan tapi satu makhraj. Kalau satu makhraj beda sifat berarti idgham mutajanisain. Ya, satu jenis tapi dia beda sifat. Kenapa satu jenis? Karena huruf dal dan ta ada
lidah dalam satu mikrot, yaitu ujung lidah bertemu dengan tempat tumbuhnya gigi seri atau akar gigi, ya. Lalu cara membacanya idgham. Namanya idgham itu apa? Memasukkan. Ya. Lalu membacanya hurufnya dimasukkan, ya. Dua huruf yang sejenis ini masukkan. Jadi bukan abadetum tetapi abatum. Nah, simpelnya saja ketika kita membaca di Quran Utsmani, ketika dia tidak ada harokat, ya, tidak ada tanda baca, tidak ada harokat, pasti kita tidak akan membaca huruf itu. Benar nggak? Iya kan? Ya. Sama seperti nun yang tidak ada tanda baca. Yang kita tahu bahwa nun itu adalah nun sukun bertemu dengan ta. Tapi nun di sini tidak ada tandanya. Tidak ada harokatnya. Harokat ada berapa? 3. Iya. Kalau tanda baca? 8. 8. Ya. Jadi ketika huruf itu tidak ada tanda bacanya atau tidak ada harokatnya, berarti kita nggak usah pusing. Berarti mata kita harus melihat huruf yang di sebelah yang tidak ada tanda bacanya, itu huruf yang sebelah huruf kosong. Paham ya? Untuk membaca Utsmani. Iya, gitu ya. Jadi kayak misalnya kita misalnya tidak tahu bahwa hukum ikhfa itu adalah nun sukun ketemu ta. Tetapi ketika kita membaca atum, kenapa kita bisa menyamarkan? Karena ini ada hukum, karena nunnya kosong, tidak ada tanda baca, ya. Sama ketika kita membaca lakum di, ya-nya kosong, berarti sudah pasti ini adalah ada mat, gitu ya. Paham ya? Sama seperti kita melihat mim atau nun yang bersukun yang ada tanda. Contohnya lakum mim sukun ketemu dal, itu pasti dibaca jelas, ya. Jadi sudah ada 2 rumus ketika kita bertemu dengan Quran Utsmani, ya. Resem Utsmani, yaitu yang pertama, ketika huruf nun tidak ada sukun atau tidak ada tanda baca, nunnya kosong, berarti dia ada hukumnya. Entah itu hukum ikhfa atau itu hukum idgham, gitu. Maka nanti kita akan belajar hukum-hukumnya, gitu. Ketika kita tidak mengetahui hukumnya, berarti bukan dibaca jelas. Bedanya dengan nun yang ada sukun, ada topinya, ya, ada tanda bacanya, ya, itu dibaca jelas, ya. Paham ya? Itu di Quran Utsmani. Karena kita kan memakai Quran Utsmani ini, kalau zaman dulu kita nggak pakai Quran ini. Nah, sekarang kita pakai Quran ini, ya. Dan di Al-Quran Utsmani itu ada hamzah wasol, di mana hamzah wasol itu ketika di tengah dia tidak dibaca, ya. Ketika dia ada di tengah dia tidak dibaca. Lalu yang selanjutnya ayatnya sama, dan ketika kita membaca mat arid li sukun, apa itu mat arid li sukun? Ada huruf mat yang di depannya ada huruf yang disukunkan. Iya. Jadi ketika dia disukunkan, yaitu ketika wakof, ya, ketika berhenti. Contohnya kafirun. Nah, itu bisa sampai 6. Kita mau pakai yang mana? Dari awal kita sekali duduk membaca surat ini, kalau kita mau pakai 4, kita konsisten pakai 4 dari ta'awudz. Ya, kalau kita mau pakai 6, konsisten kita sampai selesai surat kita pakai 6. Jadi harus konsisten di mat arid li sukunnya, ya.
gitu ya. Jadi kalau misalnya kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. 6. Qul ya ayyuhal kafirun. 6. La a'budu ma ta'budun. 6. Sampai akhir dia 6. Gitu ya. Baik ya. Ada pertanyaan? Tunggu sebentar ya, ada tamu. Sebentar ya. Afwan. Baik ya. Dimulai dari nomor urut 1. Hai Ustazah, mohon bimbingannya. Berapa ayat Ustazah? Ta'awudz dan basmalah ya, karena kita akan memperhalus lagi ta'awudz dan basmalah, semua pakai ta'awudz dan basmalah. Ini hanya untuk kita memperhalus ya. Untuk satu orang satu ayat aja dulu, nanti mutar. Kalau cukup waktunya nanti kembali lagi ke nomor awalan ya. Baik Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Buka lagi, jangan himinasyaiton, tapi sempurnakan linnya. A'udzu billahi minasyaiton. Syai itu harus dilembutkan, tapi jangan syai jangan miring ya, tidak miring. Dan domahnya sempurnakan lagi untuk al-jaufnya. Al-jauf itu kan rongga ya, rongga mulut itu ke depan ya, jangan ke atas. Jadi jangan nggak gitu, tapi fokus ke udara. Gitu ya. Huruf ain dicongkel lagi, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, coba. Asyaiton. Ya, jadi jangan dirapetin ya. Asyaiton enggak gitu, tapi syaitonir rajim. Ketika kita mengucapkan huruf lin, jangan dia ininya ke bawah, tapi enggak ditutup. Coba lebih dibuka sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, Masya Allah. Gitu ya, Ukti. Sudah bagus, lamnya sudah nggak ngangkat. Masya Allah. Bisa gitu ya. Masya Allah. Sekarang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Tapi kurang aliran aja di haknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil lagi makhraj haknya lebih ke tengah, coba. Lebih dipedesin. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ahsanti. Sekarang ayat 1 coba.
Qul Qul ya ayyuhal kafirun. Iya, huruf ro ditebalkan lagi dan ketika lam sukun, huruf-huruf sukun itu kan ada zamannya ya. Jadi ketika lam sukun tidak terlalu cepat untuk dilepaskan. Jadi terutama pada qul ya ayyuhal kafirun. Gitu. Lam sukun dan ro coba ditebalkan lagi. Tadi udah bagus. Sedikit lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Huruf nun jangan hilang. Kafirun. Nah, karena nun itu ada tawasul. Masya Allah. Itu aja sih PR-nya sebenarnya untuk Ukti Sina sudah nggak banyak lagi PR-nya sudah. Suara juga sudah mulai sudah mulai terarah gitu. Jadi nggak Kali kalau lagi ya dulu Ustazah. hanya jerit-jerit. Kalau sekarang sudah Masya Allah. La ya, terutama di la itu kadang-kadang kita la gitu ya. Tidak begitu, tapi tadi udah ahsan banget. Masya Allah. Ulangin ya Ustazah, boleh? Boleh. Hai. Qul ya ayyuhal kafirun. Masya Allah. Tinggal lam itu kan dia lebar. Jadi tidak pakai ujung saja. Jadi ul agak irja ya. Ul ya ya. Jadi lam itu dilebarkan lagi. Itu udah bagus kok. Masya Allah. Cuman kalau sifat memang sebenarnya untuk kita belajar sifat itu memang tidak bisa langsung harus begini enggak, cuman saya perkenalkan aja sedikit-sedikit karena nantinya kalau kita sudah, karena sifat dan makhraj itu nggak bisa dipisah ya. Kalau menurut saya sifat dan makhraj itu nggak dipisah, karena kalau misalnya Ukti Sina bilang kuliah itu sudah benar, tetapi di sini ada sifat yang belum tertunaikan yaitu tawasud. Jadi tidak langsung kuliah gitu aja, tetapi kuliah gitu, sama dengan ayyuhalka. Nah, lam sukun dua-duanya itu ada zamannya. Zaman itu apa? Zaman itu waktu. Waktu ketika kita melepaskannya itu kapan gitu. Jadi nggak boleh buru-buru. Kalau lam itu masuk ke lin umar. Jadi ada di tengah-tengah antara cepat dan antara cepat dilepas dan antara lambat dilepas gitu. Jadi dia ada di tengah-tengah, nggak boleh terlalu cepat juga dilepas, buru-buru dilepas gitu. Jadi apa berarti alirannya ya? Kalau tidak mengalir dia akan memantul. Qul ya ayyuhalka. Nah, karena kita cepat-cepat kita lepas gitu. Kalau dia kita alirkan suaranya dan nafasnya, maka dia akan suaranya rohwah, maka dia akan bainiyah, maka dia akan tidak memantul gitu ya. Barakallahu fikum ya. Jalan ya. Tadinya mau ke lautnya itu hujan, hari ini hujan, jadi ya lautnya pasang, jadi kita berhenti. Ini lagi dimarahin sekembar, makanya WA-nya Alhamdulillah masih bisa baca ya di sela-sela ke laut. Enggak, makanya HP saya yang satu lagi grup-grupnya dihapus-hapusin sama sekembar. Oh iya. Fi amanillah Ukti. Selamat sampai ya. Sekarang lanjut Ukti Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak tertukar, ini Ukti Devi. Si Enda belum terlihat, Ustazah. Ya. Gimana? Si Endanya belum terlihat. Si Endanya belum terlihat. Oh iya, Ukti Endahnya belum terlihat.
Iya. Inilah. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya, insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus, Masya Allah, suaranya itu udah keluar, udah bagus, udah tegas, bagus. Tapi mau jangan bila, lebih dibuka lagi untuk hamzah, untuk fathahnya ya. Jadi a'udzubillah, la, jangan le, tidak miring. Coba apa kaidahnya fathah? Dibuka ya Ustazah. Ya, nanti tulis aja. Bentar. Ya, Masya Allah. Cantik sekali Ukhti Devi. Aduh, cantikan Ustazah. Karena saya nggak share screen, jadi saya bisa melihat antum semua. Masya Allah. Ya, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, itu udah terbuka. Tapi mau huruf to-nya itu lebih diitbakkan lagi. Huruf to itu benar seperti itu. Tapi sedikit-sedikit kita lebih belajar ke sifat ya. Syaito, to, lebih ditebalkan lagi, itbak ya. Jadi tidak hanya tebal. Coba sedikit lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, Masya Allah, Ukhti Devi Ahsan. Ahsanti, Masya Allah. Sekarang basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dialirkan dulu. Ya. Huruf sinnya tidak cepat-cepat. Dialirkan dulu. Jangan bismillah, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillah, enggak. Bismillah, lidahnya ditidurin, tapi tidak ngangkat juga ujung lidahnya, pangkal lidahnya, tetapi tidak le, tapi la. Bedain, coba. Mila, coba. Mila. Nah, iya seperti itu. Coba, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang fathahnya mempengaruhi agak gitu ya, tapi ini udah ahsan. Ayat kedua. Ya. La a'budu ma ta'budun. Iya, huruf ainnya sudah benar. Cuman huruf ain itu ada sama kayak huruf lam. Jadi ada sifat namanya bainiyah, yaitu di tengah-tengah. Ya. Antara syiddah, ya, antara kuat dan lemah. Jadi dia ada sifatnya bainiyah itu mengalir, ya, ada alirannya dikit, tapi enggak juga terlalu banyak. Jadi la a'budu ma ta'budun. Kalau dia enggak mengalir, kalau dia tidak menunaikan sifatnya la a'budu ma ta'budun. A'budu ma ta'budun. Hurufnya dialirkan lagi, huruf ainnya itu. Coba. La a'budu ma ta'budun. Masih masih belum ya. Gitu. Alirin. A'budu ma la a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Iya, nanti belajar lagi cara mengalirkannya. Gitu dialirkan ya.
Ya, jadi nggak putus. La bu gitu ya. Jadi dia mengalir huruf ainnya gitu. Coba ulang lagi sekali lagi. Sekali lagi ya Ustazah. Kecilin dulu nak. La a'budu ma ta'budun. Belum ya Iya, Ustazah? domanya juga kurang sempurna ya. La a'budu ma ta'budun. Gitu ya. Huruf nunnya jangan hilang. La ya Ustazah. Jangan gini ya. Ta'budun. Nunnya hilang kan? Ta'budun. Nah, ta'budun. Karena huruf ain, nun, lam itu sama. Sifatnya bainiyah atau tawasud ya. Coba ulang. La a'budu ma ta'budun. Masya Allah. Cepat nih ya, ada perubahannya. Masya Allah sudah mengalir. Masih kurangnya satu ayat. Nanti lagi ya. Insya Allah Ustazah. Masya Allah, bagus. Bagus. Cuman tinggal belajar aliran aja. Cuman tadi agak terpengaruh tapi tati tu ya. Kesempurnaan harokatnya harus benar-benar diperjelas lagi. Jadi jangan miring. Relatif kadang-kadang suka le apa bismillah la gitu ya. Dibuka aja fathahnya. Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallah. Jazakillah khairan Ustazah. Jazakillahu khairan. Sekarang Umi Hasnaini ya. Umi Nani. Nah, Ustazah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Nani apa kabar? Alhamdulillah bi khair. Wa kaifa haluki? Ustazah. Alhamdulillah, anna bi khair, insyaallah, anna bi khair aidan. Semoga kita semua sehat ya, Bunda Nani. Kemarin terpental terus ya, alhamdulillah sekarang udah baik ya ininya, sinyalnya. Ini anak pindah posisi. Tadi sempat kepental juga. Tapi baik. Dimulai dari isti'adzah. Nah, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, disempurnakan lagi untuk huruf to. To-nya lebih diitbakkan lagi. Dan dua harokatnya disamakan ya. Coba pelan-pelan aja Bunda Nani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, itu bagus. Masya Allah. Sekarang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba jangan tinggi nadanya, samain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau Bismillahirrahmanirrahim, jadi kayak naik turun. Padahal mat itu di udara aja, kayak naik gitu matnya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, coba Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, gitu. Cuman huruf H-nya lebih dialirkan lagi. Coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Masya Allah, bagus ya Bunda Nani. Sekarang di ayat ketiga Bunda.
Wala antum abiduna ma a'bud. Iya, mau ikhfanya hurufnya nun sama ta itu kan membacanya antara nun dan ta ya. Jadi jangan ang tetapi altum ya. Ketika dhamma tu Nah, tum irja dulu. Wala antum abidu gitu ya. Coba. Jangan angtum tapi jangan antum, jangan angtum tapi di antara nun dan ta. Jadi sudah cepat-cepat mau ke ta tapi kita masih mengucapkan samarnya nun gitu. Atum gitu. Coba. Wala antum abiduna. Masih ang. Jadi masih ang. Jadi kayak Bunda Nani mau menyebut antum tetapi disamarkan. Jangan antum, jangan jelas tetapi samar. Antum gitu. Antum makhrajnya nun sedikit ke langsung mau ke ta gitu. Coba. Jangan ang. Kalau ang itu jauh. Nun sama ta itu kan makhrajnya dekat ya, hampir dekat ya. Sama-sama memakai ujung lidah ya. Kalau ke pangkal lidah, ke apa namanya tenggorokan itu jauh. Qaf. Nah, ming ko itu jauh. Tapi kalau dekat atum. Nah, karena makhrajnya dekat nun sama ta. Coba. Wala antum. Nah, pokoknya bunyinya nggak ada ang ya. Atum. Awal ulang. Naam. Wala antum abiduna ma a'bud. Iya, Masya Allah. Sudah ahsan ya untuk Bunda Nani. Cuman itu aja tadi ikhfa, lebih fokus huruf yang kita siap-siap ke huruf setelah nunnya gitu. Karena ini ikhfa jadi agak sedikit samar. Jadi ada yang jauh, ada yang dekat ya makhrajnya gitu. Ini sudah bagus dan huruf ainnya tadi udah mengalir juga. Dan wala sama ma itu sama panjangnya dan qalqalah itu tidak kesalahannya tidak dipantulkan hamzah. Masya Allah. Barakallahu fikum untuk Bunda Nani, semoga lebih baik lagi ya. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang lanjut nomor 4 Bunda Munaneh ya. Iya. Langsung. Afwan, uti menaneh suaranya. Iya. Sebelumnya Bunda Munaneh bisa diulang nggak? Tapi dengan posisi handphonenya lebih didekatkan atau jangan terlalu jauh karena di sini bunyinya putus-putus. Oh ya, insya Allah. Nah ya kayak gini aja. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terdengar Ustazah? Terdengar, Masya Allah. Cuman ketika mat itu adilkan semua mat ya, mat asli khususnya. A'u itu 2 harokat. Zubilla 2 harokat. Himinasyaito 2 harokat. Nirrojim itu boleh 4 sampai 6. Jadi tadi terdengarnya atau ke sinyal ya huruf u itunya panjang. Coba sekali lagi Bunda. Jangan diseret au tetapi hamzah dulu, alif dulu baru ain. Au
A'u ya, sempurnakan harokat fathah di alifnya ya. A'u, a'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, bagus. Tapi mau harokat fathahnya lebih sempurna, tidak la, tapi la. A'udzu billah, la. A'udzu billah. Jangan a'udzu billah. Nah, jangan miring le, tapi la. A'udzu billah. Bagus. Gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, ketika la sama to itu 2 harokat saja. Coba Bunda Munane jangan ditinggiin ketika la gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi jangan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi terkesannya nanti matnya naik ke atas. Diulang Bunda. Sepertinya sinyal ya. Sepertinya sinyal ya Bunda Munane ya. Oh, enggak kedengeran. Bunda? Oh, menghilang. Oh, mungkin sinyal ya. Sekarang dilanjut aja nomor 5 dulu ya. Nanti kita lanjut ke Bunda Munaneh ya. Sekarang Ukti Tiviana dulu. Baik, Ustazah. Mohon bimbingannya, Ustazah. Ya, aduh Ukti Tiviana seperti ada lagi di laut. Pakai background Ustazah. Ya, ngelihatnya kayak kita lagi tadrib di laut. Ya Allah. Evaluasi Ukti. Terima kasih Ustazah. Ustazah juga semoga sehat selalu. Amin. Hayaki wa bayaki. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dilanjut. Dimulai. Baik Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Coba harokatnya a i u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dijelaskan lagi, huruf to-nya udah bagus kok. Tapi tadi masih bille gitu. Billah gitu ya. Dibuka lagi dikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, bagus. Masya Allah. Huruf ainnya tadi agak kurang jelas ya, Ukti. A'u. Coba huruf ainnya ambil lagi dari tengah makrotnya. Jangan a'u, enggak. Tapi a'u, dia ringan aja. Dari tenggorokan. Iya, gitu aja. Iya, Iya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, huruf to-nya udah bagus, huruf ini ya udah bagus. Cuman huruf ainnya aja yang ketika dhammah. Jadi masih belum ringan, jadi masih gitu. A'u gitu. Coba. Iya. Nah, gitu ya. Coba jangan berubah. Itu udah bagus.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Masya Allah, sudah berubah sedikit ya. Nanti berlatih lagi huruf ain dhammah. Sekarang ayat keempat. Oh, enggak kelima, langsung 4 dulu ya Ustazah. Keempat. Basmalah dulu enggak Ustazah? Basmalah, ya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ketika ada tasdid, nggak boleh ada panjang dikit. Hiroha. Dan ketika ada sukun itu alirkan ya. Bismillah. Kalau sukun itu kan ada zamannya ya. Kalau dia tidak ada hukum atau dia tidak berqalqalah, jadi dia mengalir ya, baik suara maupun nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi enggak bismillah enggak berhenti. Sinnya tetap mengalir. Dan ketika langsung hirrahmanirrahim. Coba ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih belum mengalir. Masih bismillah. Jadi bismillah ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jangan dibantu dengan bibir nirro, tapi hirrahmanirrahim. Jangan nirwa. Nah, coba ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Masya Allah, Bunda Tiviana. Sekarang lanjut ayat 4 aja dulu. Baik. Wala ana abidum ma'abattum. Ya. Afwan, bersin. Ya. Di sini ada tanda bulat kecil ya. Ya. Jadi ketika dia wasol atau lanjut, maka ini tidak dibaca. Jadi nanya tidak dibaca panjang. Tadi Bunda Tiviana sudah benar. Namun kurang panjang di mat wajib ya. Wala ana abidum ma'abattum. Huruf ain lagi ketemunya ya. Coba sempurnakan huruf ainnya. Baik, Ustazah. Wala ana abidum ma'abattum. Iya, ini bagus, Masya Allah, bagus. Ini huruf ainnya sudah mulai kebuka ya. Kalau tadi itu masih ke dalam, jadi huruf ain itu dia dibuka aja. Wala ana abidum ma'abattum, gitu ya, Masya Allah. Coba sekali lagi, lebih disempurnakan lagi. Wala ana abidum ma'abattum. Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum. PR-nya huruf ain, tapi tadi udah agak lumayan kok huruf ainnya. Cuman ketika ta'awudz ya, huruf ain ini kan dia alirannya itu harus ada gitu. Jadi ketika dia nggak dibuka, dia ke dalam. Jadi ya gitu. Semoga lebih baik lagi ya Ukti Tiviana. Barakallahu fikum. Oke, barakallahu Ustazah. Jazakumullah khairan. Wa jazakillahu khairan. Bunda Munane udah masuk lagi belum? Belum ya? Baik, berarti sekarang dilanjutin Bunda Niswatin ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Niswatin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ustazah sehat? Alhamdulillah. Bunda Niswatin gimana kabarnya, sehat ya? Ya, Oh, kayaknya alhamdulillah sehat. Bunda Niswatin agak langsingan sepertinya. Ustazah Merah. Saya nomor 6, Ustazah. Oh, nomor 6 ya? Tadi nomor berapa ya? Nomor 5 tadi. Bunda Wardah dulu. Nje ya. Afwan ya Bunda Niswatin, Bunda Wardah dulu. Iya. Maaf ya Bunda. Iya, enggak apa-apa. Bunda Niswatin. Maaf ya Iya, Bunda. Iya. Lupa nomornya juga. Iya. Aku juga pas ngelihat itu Bunda. Tadi itu nomor 5 kan? Oh iya nomor 6. Afwan ya Bunda Wardah. Bunda Wardah. Alhamdulillah. Apa kabar Bunda Wardah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ustazah. Alhamdulillah Nabi khair Aidon. Alhamdulillah semoga kita semua selalu sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bunda Wardah. Tumben nggak buka kamera ini Bunda Wardah? Ini lagi dibuka. Nanti nggak kelihatan. Kalau nggak buka kamera itu pengen ngelihat gitu ya, kangen ya. Nah, ayo tenan, Masya Allah, barakallahu fikum. Amin. Masya Allah, Bunda sehat. Kalau misalnya dari suara aja, ya alhamdulillah sehat. Kalau misalnya nggak ada ngelihat wajahnya berseri-seri, itu berarti sehat. Iya. Baik, lanjut. Dimulai dari ta'awudz dan basmalah, lanjut di ayat 5 ya. Ya. Mohon bimbingannya Ustazah. Insya Allah sama-sama belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bunda Wardah lebih diringankan lagi. Coba huruf ainnya, huruf hamzahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu. Lebih diringankan lagi karena makhrajnya itu insya Allah sudah benar. Bunda Wardah. Jangan diseret. A'udzu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ketika mengucapkan huruf lin yang langsung ada to ya, dilembutkan dulu. Syaiton ya. Jadi jangan syaiton. Nah, jadi jangan berhenti. Jadi dilembutin. Syaitonir rojim. Jangan syaito gitu. Enggak. To-nya itu dia itbaknya itu diangkat dulu ininya. Asyaitonir rojim. Jadi keluarnya nanti tebalnya itu ketika kita ngangkat belakangnya ini. Sebenarnya sih Ana juga masih untuk huruf to itu masih terus belajar. Memang susah gitu ya. Coba diulang. Oh ini Bunda Munane ya. Bunda Munane udah masuk nih ya. Oh ya. Nanti habis ini ya Bunda. Habis Bunda Wardah ya. Tadi itu sinyalnya jelek ya. Sekarang Bunda Wardah ulang dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam. Ya. Lanjut Ustaz. Ya, lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Perhatikan huruf-huruf yang bersukun ya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah itu, ketika kita sukunkan itu sifatnya
kita akan menunaikan sifatnya ketika kita mensukunkan huruf itu. Jadi sukun itu lebih nongol di ketika kita mengucapkan sifatnya ya. Jadi ketika bismillah, nah itu belum. Bismillahirrahmanirrahim. Coba jangan diputus ketika huruf sin ke mimnya. Jadi dialirkan saja suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi ro, jangan hirroh, tapi hirrohmanirrahim. Hirrohmanirrahim. Sebentar, pakai bunyi. Nih bunyi ro-nya. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, berantakan nih. Nih ya, bunyi ro-nya nih. Hirrahmanirrahim. Jadi enggak hirrah gitu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih dibantu bibir. Hirrahmanirrahim. Jadi takrirnya itu ditahan ya. Ada inhirof. Jadi agak miring ya. Gitu ya, Bun. Coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Masya Allah. Kalau gitu kan nggak dibantu bibir, ngedengernya ro-nya sempurna. Masya Allah. Bagus ya. Sekarang ayat kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Iya. Jadi ketika mengucapkan huruf ikhfa ya. Ikhfa itu kan ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang di tengah. Nah, ketika nun sama ta ini kan sama-sama nih ujung lidah ya. Yang satu ketemunya. Nah, jadi dia enggak ang, bukan angtum ya. Kalau dulu kita mungkin karena kita belum mempelajari berbagai macam jenis ikhfa, jadi semua ikhfa kita baca dengan angtum. Nah, sedangkan ikhfa itu suara nunnya mendekat tidak jelas, samar-samar, dan mulut ini, lidah ini udah siap-siap mau ketak gitu. Jadi bunyinya hampir kan dia tuh kan antara izhar, antara jelas ya kan, dan antara jelas dan samar gitu. Jadi bukan antum juga enggak, tapi altum. Jadi enggak bunyi eng ya. Yang bunyi eng qaf sama kaf. Kenapa? Karena dia jauh makhrajnya ya dari huruf nun. Ya, coba. Wala antum abiduna ma a'bud. Iya, Masya Allah. Tapi tadi itu masih kedengar angnya, ada angnya. Coba. Antum, coba. Antum. Iya, jangan antum. Tuem. Antum. Jadi ketika kita sebentar, aku Nah, ketika kita mengucapkan huruf nun kan an ya. Tapi ketika kita mengucapkan huruf nun yang bertemu ta, altum. Nah, lihat
wala antum abiduna ma a'bud. Iya, Masya Allah. Nah, seperti itu ya, Bun. Itu udah bagus. Iya. Bunda Wardah itu bagus. Cuman Bunda Wardah itu suaranya masih ketahan. Wala antum abiduna ma a'bud. Coba lebih disantain lagi. Sekali lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Kenapa nggak nyampe? Karena tadi ada yang tinggi. Wala antum bidu nama. Nah, jadi kalau dia rata semua pasti nyampe. Wala antum bidu nama a'bud. Alirannya juga pasti ngalir. Coba sekali lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Iya, sudah itu nyampe. Alhamdulillah, itu sudah nyampe sih, cukup sih segitu. Cuman mungkin ada yang tidak sama panjangnya ya ketika la sama ma. Jadi harus adil. Udah, itu cukup. Itu cukup. Santi, Mas Allah. Pokoknya semoga nanti ke depannya lebih baik lagi ya. Yang penting udah tahu tekniknya. Ya, dhamma, memang tidak semua dhamma itu untuk irja, tapi ketika kita tidak memonyongkan kedua bibir, jadi kedengarannya tem. Wala jadi kalau tum ya. Kalau tum ya. Kalau kum gitu. Jadi kita sempurnakan dhammahnya. Kalau tidak sempurna kedengarannya tem abide nama abede. Karena kita enggak karena fonemnya itu mendekati dengan ya, huruf abidu nama abude. Gitu. Jadi kalau kita sempurna harokatnya, insya Allah enak mendengarnya. Barakallahu fikum ya, Bunda Wardah. Ya, jazakallahu khair Ustazah. Sekarang Bunda Munaneh dulu ya. Oh ya, nggak apa-apa Ustazah. Ya. Tadi Afwan ke pental, mau pindah malah ke pental. Insya Allah. Iya, ini juga agak suara. Nggak apa-apa. Ayo, sekarang di ayat ke-6 ya. Oh ya, insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, coba satu-satu huruf hamzah dan ain. Jangan disambung. A'udzu billah, ya, jangan billahi. Huruf H itu ada sifat khofa. Khofa itu ketika kita mengucapkannya hilang makhrajnya. Jadi yiminas syaitonir rajim. Ayo kita mulai lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, coba suaranya di udara dan jangan ditinggiin ya. Jangan. Jadi didatarin semua supaya tidak masuk ke hidung. Tadi itu agak masuk ke hidung suaranya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pakai rongga mulut untuk al-jaufnya ya. A'udzu billahi. Dulu. Jangan nggak apa-apa kalau huruf ainnya itu masih susah
tapi nggak apa-apa. Yang penting kita nggak nyeret. Au, nggak gitu. Au, hurufnya u, ya. Jadi au. Ya, bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, ketika syaiton itu enggak masuk hidung. Syaiton. Nah, hi asyaitonir rajim. Nah, caranya gimana? Asyaitonir rajim. Nirrojim. Coba pencet hidungnya. Nirrojim. Nah, coba pencet hidungnya. Nirrojim. Nah, ini bagus ya. Kayak gitu ya. Nyari aljaufnya, nyari rongga di apa namanya di rongga mulutnya. Coba ulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Putus lagi. Iya. Putus. Sinyalnya. Syaiton. Putus lagi. A'udzu billahi rajim. Dapat lagi Ustaz? Iya. Putus-putus tadi Bunda Munane. Enggak apa-apa. Sekarang yang penting tadi tekniknya ya. Untuk kita ngambil suara jangan masuk ke hidung ketika aljauf. Aljauf itu kan mat-mat ya. Semua mat-mat ya. Semua bunyi mat. A'udzu billah itu pencet hidungnya gitu. Zubillah syaitonir rajim. Kita pencet aja hidungnya. Ketika kita tidak bisa mengucapkannya masuk ke hidung apa enggak, itu kalau kita pencet kita tahu, oh berarti suaranya salah. Enggak kayak gini, suaranya gini gitu. Jadi ketika kita mengucapkan nah itu sampai lama sampai panjang itu kita masuk kita pakai suara hidung, tapi kalau pakai suara hidung sebentar, nggak bisa lama gitu. Jadi nanti dilatih untuk setiap ngucapin aljauf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, dipencet hidungnya dilepas, dipencet dilepas. Karena huruf hidung itu ada mim dan nun. Jadi ketika kita mengucapkan mila itu pasti masuk ke hidung, tetapi ketika la-nya sudah tidak masuk ke hidung, ya. Dan apalagi ketika jim. Jadi enggak jim. Nah, kalau masuk ke hidung gitu ya. Paham ya, untuk tekniknya. Nanti kalau sinyalnya sudah bagus, insya Allah kita bisa lebih detail lagi, Bunda Munane. Sekarang bismillahnya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sama ketika him itu him gitu. Apa maksud? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, nah ini agak sedikit sudah agak hilang dikit ya, tapi masih tetap terus berlatih untuk di matnya. Tapi udah hilang sih dikit gitu. Jadi latihannya pencet aja hidungnya ketika dia masuk him. Oh itu bukan salah. Him itu benar. Nah dan semua kasroh jangan miring. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kasroh turunkan bibir bawah dan rahang bawahnya aja. Enggak boleh miring
Yang miring hanya majereha. Ya, coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini udah mau hilang juga nih. Nah, coba nanti latihan ini terus di rumah untuk mat-matnya ya. Jadi kalau Bunda Munaneh itu suaranya kan udah keluar, udah rongga, udah. Tapi dominan, Anda dengar juga rekamannya suka masuk ke hidung. Nah, yang masuk ke ini yang ngebuat jelek tilawahnya. Padahal suaranya bagus, Masya Allah gitu ya kan. Masya Allah, suaranya agak-agak mirip sama Bunda Hasna ini kalau aku ngedengarnya itu. Jadi udah cemprengnya udah keluar, Masya Allah. Sekarang ayat ke-6. Oh ya, ayat ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Nah, seperti waliyadin. Nah, seperti itu ya. Itu hilang nih yang hidungnya. Tapi kesempurnaan dhammah ya. Jangan lakem tapi kuem. Jadi gini, lakum lihat Ana ya. Kelihatan? Oh, ya. Kelihatan? Kelihatan. Ya. Ya, kelihatan saja. Ya. Lakum. Nah, gitu ya. Jadi lakum enggak gitu. Lakum dinukum kalau dhammah itu pasti gitu. Lakum dinukum waliyadin. Iya, Masya Allah. Hilang nih suara hidungnya. Ada baru sekali nih suara hidungnya udah hilang ya. Masya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Ya, ini karena apa saja? Pengaruh karena sinus enggak ya itu ya? Saya kan pernah operasi sinus, tapi sekarang masih ada. Saya ada yang sinus, tapi suaranya itu nggak masuk ke hidung. Saya juga sih ada sinusnya, cuman suara masuk ke hidung. Itu karena terbiasa membaca memakai suara hidung. Biasanya kalau suara-suara hidung itu, kalau dulu sih anak dengarnya kayak kita ngaji-ngaji dulu itu kadang-kadang pakai suara hidung gitu ya. Jadi kayak orang-orang yang mau mau nyanyi gitu, menyanyi itu kan kalau kayak dangdut itu pakai suara hidung ya. Nah, kalau kita jangan masuk ke hidung, masuk ke aliran udara, aliran suara rongga mulut. Jadi masuk keluarnya gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi kalau ngedenger di udara suaranya itu kayak kita ngomong. Kalau kita ngomong, Bunda Munaneh pakai hidung enggak? Enggak kan? Enggak, insya Allah. Enggak usah saya. Kenapa kalau pas baca di ta'awuz dan bismillah terutama itu selalu dikoreksi kok jangan di hidung gitu. Nah, Munaneh ngaji seperti Munaneh ini ngomong seperti ini. Jadi nanti ketika kita kok masuk hidung lagi ya. Ibu mau kemana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung gitu. Itu latihannya. Kayak kita kembaliin, kita kalau pada kita mau ngomong, saya mau makan, gitu kan? Jadi enggak, saya mau makan, enggak gitu kan? Ya, saya mau makan. Nah, itu. Saya mau makan. A'udzubillah. Iya gitu, Masya Allah. Semoga nanti ke depannya lebih baik lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, Insyaallah iya gitu. Ini nanti perlu banyak latihan karena suatu saat nanti akan masuk lagi gitu. Karena sudah enak yang itu gitu. Padahal yang enak itu belum tentu itu benar gitu. Kedengarannya juga kok suaranya masuk ke hidung gitu.
Tapi udah lumayan kok tadi Ana ngedengarnya. Coba diulang lagi ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Iya, jadi kalau udah mau masuk ke hidung langsung din, gituin aja. Din, gituin. Keluarin lagi dari rongganya. Jadi jangan ngikutin ke masuk hidung gitu. Ya masuk sendiri saja. Masya Allah. Semoga nanti belajar Barakallahu Bunda Munane nanti bisa tadrib sendiri di rumah. Sekarang Bunda Niswatin ya. Iya, jazakillahu khairan Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Niswati. Mohon himnanya, Ustazah. Insya Allah. Kita sama-sama belajar, Bunda. Dimulai ayat 1 lagi ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Tapi mau harokat fathahnya tidak ke samping. Nggak nyamping. Gitu. Jadi Bunda Niswatin itu gini. Nih. Nggak gitu. Tapi Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, bagus. Huruf ro-nya juga udah lumayan nih, Bunda. Itu ro aslinya Bunda Niswatin ya. Ya, ro asli. Bismillah. Ro asli sekarang, ro asli. Pakai ro asli aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bagus. Tapi harokat kasrohnya jangan agak lebih diturunkan lagi. Jadi jangan bismillah, tapi bismillahirrahmanirrahim. Bibir bawah ya Ustazah. Bibir bawah Iya. diturunkan. Untuk menurunkan mengucapkan kasroh itu turunkan aja bibir bajunya. Azan Ustazah. Lagi azan ya. Kita dengar azan dulu ya. Ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Agak lama ya tanya di sini. Baik. Dimulai dari basmalah lagi, Bunda Niswatin. Ya, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Udah kasrohnya sudah sempurna. Tapi mau aliran haknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nah, huruf ro-nya jangan berubah lagi. Kayak gitu aja Bunda Niswatin. Ada ahsan Ya, itu. insyaallah. Nah, ketika Insya nanti Allah. di kafirun itu tebalkan. Cara nebelinnya diangkat aja. Kafirun gitu ya. Monyong. Coba sekarang monyong harus dhamma. Sekarang ayat 1. Iya. Qul ya ayyuhal kafirun. Iya, mau ya qul ya ayyuhal. Jadi jangan ayyuhal. Hal itu enggak boleh ada tamtid. Tamtid itu memanjangkan harokat. Jadi dia harokatnya 1 dan dia langsung disambar ke sukun ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, enggak boleh berhenti. Ayyuhal kafirun enggak. Qul ya ayyuhal ya. Ini nabar. Qul ya ayyuhal kafirun. Coba ulang lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Ayyuhal hal qul, sama kayak Bunda Niswatin mengucapkan huruf qul lam yang di depan. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, tapi jadi lepas ya. Dialirkan lam sukunnya. Iya, insyaallah. Qul ya ayyuhal kafirun. Iya, nunnya menghilang. Ayyuhal kafirun. Nunnya tersebut. Ayyuhal kafirun. Iya, coba diulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Iya, tapi tadi itu kurang panjang. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Iya, Masya Allah. Tinggal ini loh yang ya bertasdid. Sama kayak kita ngucapin Al-Fatihah. Iya. Nah, jangan iya. Jadi tasdidnya itu nabernya itu bukan dipanjangkan. Qul ya ayyuhal, enggak ayyuhal, tapi ayyuhal. Nah, dari tengah dia. Qul ya ayyuhal kafirun. Coba sekali lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Iya, Masya Allah Bunda Niswatin. Ahsanti, Masya Allah. Semoga nanti terus berlatih lagi. Udah sebenarnya sih udah bagus ya. Cuman sayang sih, cuman waktu kita ini terbatas. Jadi cuman bisa satu ayat. Tapi kalau satu ayat ini kita amalkan dengan yang ilmu yang udah ada,
itu Allah lebih senang daripada banyak kita baca gitu. Tapi apa namanya nggak kita amalkan, padahal kita tahu ya, kita tahu ilmunya itu harus begini, ilmunya itu harus begini supaya kita apa namanya penjagaan kita terhadap Al-Quran. Al-Quran ini kan harus kita jaga ya. Nah, caranya dengan menghafal, dengan apa bertilawah dengan baik dan benar gitu dari segi huruf, makhraj, sifat, ya gitu. Masya Allah, semoga lebih baik lagi ya. Ya, jazakillah khair, Ustazah. Jazakillah khairan. Yang penting sudah tahu ya tekniknya yang ini di sini, ini di sini, ini di sini. Ya. Insyaallah. Barakallahu fikum, Bunda Niswatin. Sekarang di Bunda Heni ya? Ya, iya Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Heni? Alhamdulillah Ustazah, baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga kita baik semuanya ya di sini ya. Baik, Bunda Heni dimulai di ta'awudz, basmalah dan ayat kedua ya. Iya Ustazah. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya. Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus, tapi antara hamzah dan ain agak keseret ya. Jadi enggak a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan diseret untuk ain dan hamzahnya itu aja sih, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. Coba. Ya. Ya. Iya gitu ya. A'udzu. Iya gitu. Coba dimulai dari ta'awudz lagi dengan posisinya kayak gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, Masya Allah, bagus. Cuman tadi fathahnya masih agak sedikit a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba sekali lagi perhatikan harokat fathahnya dengan kondisi hamzah dan ain tidak terpisah ya, tidak terseret. Coba lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus, Masya Allah. Bagus ya. Kayak gini ya ngajinya Bunda Heni ini udah bagus kok. Masya Allah. Sekarang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bunda Heni coba suaranya jangan di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kayak gitu ya. Kayak gitu enak nggak? Iya, insya Allah Ustazah. Coba. Sekarang ta'awudz dan basmalah dengan suara yang terbuka ya, terbuka rahangnya ketika fathah, jangan tapi a dan kan al-jaufnya di udara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi dibuka, dikeluarin suaranya, jangan di dalam. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Masih naik turun. Yang pertama bagus.
yang kedua di tengah-tengah agak turun, yang ketiga bagus. Nah, berarti nanti Bunda Heni belajarnya mengkonsistenkan suara jangan naik turun. Jadi enggak a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kalau misalnya kita buka suaranya itu tuh ngedengernya juga enak gitu ya. Tapi kalau Bunda Heni lagi nggak belajar, misalnya di rumah, nggak apa-apa, bacanya gini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu. Ana juga kalau misalnya di rumah bacanya gitu. Tapi kalau kita lagi belajar, kan suara harus keluar. Nah, tapi saya nggak memaksakan untuk mengeluarkan suara teriak-teriak, enggak. Cuman biar enak ngedengernya, Bunda Heni keluar buka mulutnya. Tapi ini sudah ahsan. Cuman tadi di tengah aja agak ini. Coba sekarang ayatnya, ayat 2 ya. Ya Ustazah. La a'budu ma ta'budun. Nah, gitu. Itu keluar. Tapi ketika yang di tengah ini agak masuk lagi. La itu keluar lantang bagus. Nah, ketika di sini a'budu ma ta'budu. Nah, coba kayak la itu sampai ujung konsisten suaranya, coba. Ya Ustazah. Kalau makrotnya soalnya Bunda Heni ini makrotnya udah benar gitu. Cuman suaranya suka ke dalam, suka nggak mau keluar gitu. Coba dikeluarin lagi. Iya Ustazah. La a'budu ma ta'budun. Berarti ma itu fathah kurang dorong ke depan. Jadi budu ma ta'budun. Jadi la itu kalau itu Bunda Heni ngedorong suaranya ke depan. Kedengernya enak. A'budu ma ta'budun. Kurang dorong gitu. Untuk ma itu bedakan sama ma sama ma. Nah, kan kurang ngedorong ya. Coba didorong lagi. La a'budu ma ta'budun. Ya, gini ahsan sih lumayan udah keluar juga, udah keluar. Cuman agak apa namanya? Cuman agak ma-nya itu agak kurang kebuka dan kurang dorong ke depan. Tapi nggak apa-apa. Sedikit-sedikit bisa langsung semua bisa bagus gitu. Tapi ini sudah terbantu sekali sudah perubahannya ya. Jadi nggak budu mata budun kayak mau bisik-bisik, jangan. Tapi kalau di rumah Bunda Heni mengajilah apa namanya bertilawah lah sebanyak-banyaknya dengan keadaan apa namanya posisi yang enak gitu ya. Kan kita kan beda ya kalau lagi belajar seperti ini. Tapi tetap ketika kita tilawah di rumah harus ditunaikan sifatnya, makhrajnya gitu. Jadi nggak boleh ini. Coba ta'awudz, basmalah dan ayat kedua disambung. Tapi konsisten suaranya jangan naik turun. Dibuka semua, disambung semua ya. Coba. Insya Allah. Iya saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. La a'budu ma ta'budun. Iya, berarti memang tipe suaranya Bunda Heni itu seperti itu. Karena kalau udah seperti itu tuh kayaknya udah pol gitu ya Bunda Heni ya. Iya, udah cukup kok. Tilawahnya sudah bagus, cuma nanti kita belajar lagi untuk aliran-aliran. La a'budu ma ta'budun itu ya. Sama a'udzu billahi minasyaiton. Nah, itu harus tebal toknya. Nanti kita belajar lagi sedikit-sedikit untuk keluarin suara aja dulu kalau sekarang ya. Fokus untuk suara. Tapi insya Allah ini sudah asli ya.
nggak malu-malu lagi ya. Iya saja. Baik ya, karena memang kadarnya orang tilawah itu beda-beda. Ketika kita bicara juga kan nggak bisa kayak Bunda Wardah, ya Ustaz, kayak Bunda Niswatin, iya Ustazah. Nah itu. Tapi kalau Diana ngomongnya kecil, iya Ustazah. Tapi ketika dia baca lantang. Saya itu mau seperti itu ketika dia bicara ya gitu. Nah, Iya. Mudah-mudahan insya. Masya Allah, bagus. Iya Ustazah. Kita selalu keringanan untuk membaca atau tilawah ya, untuk mendapatkan ilmu ini, semoga dapat berkahnya ya. Amin ya alamin. Ini Syukron Ustazah bimbingannya, jazakillah khair. Mudah-mudahan bisa diperbaiki. Khairon. Semoga lebih baik lagi ya Bunda. Udah bagus kok. Amin. Amin. Baru saya sudah 1:30. Saya maunya satu-satu di VN aja ya, biar nanti saya koreksi satu-satu. Insya Allah semoga tidak ada halangan, saya bisa koreksi satu-satu. Masuk aja ke grup VN-nya ya. Iya saja. Jadi setorkan biar nanti mudah-mudahan saya bisa mengoreksi satu-satu ya. Karena ini cuma satu ayat, jadi kurang greget gitu. Dan ini udah 1:30, kita harus sholat. Masya Allah. Baik. Siapa yang nutup majelis? Yang membuka siapa tadi? Silakan ditutup majelisnya. Baik, alhamdulillah, rabbil alamin. Mari kita tutup dengan alhamdulillah jasa dan kasihan Ustazah Vera atas ilmunya. Semoga kita dapat menerapkannya. Baiklah, kita tutup majelis ini dengan mengucapkan hamdalah dan surah kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ya semua, jazakumullahu khairan, barakallahu fikunna jami'an. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari Ana semata. Oh iya, Bunda itu kemana ya? Bunda Tri, warga, Bunda Enda. Ya? Iya Bunda, baru tadi setengah jam yang lalu saya hubungin belum jawab Ustazah. Nggak apa-apa, mungkin ada uzur ya. Semoga yang beruzur kita doakan semoga dimudahkan semua segala urusannya, dan semoga pada hari ini kita mendapatkan keberkahan ilmu yaitu berupa kefahaman, dan mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya dari hati yang paling dalam. Saya pribadi mohon maaf ya, dan kepada Allah hamba mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah bimbingannya. Ana live ya. Iya Ustazah. Fadhil Ustazah. Uti Enda. Apa Uti Enda? Minggu depan Uti Enda moderator ya, yang buka majelis taklim ya. Oh iya Umi, insya Allah iya. Ya. Maaf Umi tadi habis minum obat jadi ketimpangan. Ya mudah-mudahan sehat ya. Ya jadi Bunda di grup sudah ada daftar listnya, jadi mohon ya siap-siap aja deh semuanya, mana tahu minta tolong nanti siapa yang nggak hadir ya. Pokoknya semuanya Umi. Ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Sampai ketemu ya. Besok pagi mulai sudah. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu. Ya. Izin live Umi, Bunda.